Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada waktu Yohanes Pembaptis mengirimkan sebuah pesan lewat murid-muridnya untuk menanyakan kepada Yesus, apakah Dia adalah Sang Mesias yang dinantikan, Yesus sebenarnya dapat saja menjawab ya. Namun pada kenyataannya, Yesus justru mengatakan kepada para murid Yohanes untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Lukas bab 7 ayat 22. Dengan kata lain, Yohanes diminta untuk menerapkan pada diri Yesus tolak ukur yang diajarkan Yesus untuk membedakan nabi-nabi yang benar dari nabi-nabi palsu. Saudara-saudari yang terkasih, sepanjang sejarah selalu saja ada nabi-nabi palsu. Bagaimana mereka pada hari ini? Bagaimana kita dapat mengenali mereka? Bagaimana kita mengetahui perbedaan antara nabi-nabi palsu dan nabi-nabi yang benar? Dari perbuatan-perbuatan mereka, dari buah-buah yang mereka hasilkan. Yesus bersabda, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Apakah yang dimaksudkan dari perbuatan-perbuatan mereka? Maksudnya adalah dari kesetiaan mereka mendengarkan dan melaksanakan ajaran-ajaran Yesus Kristus dalam Injil, karena Allah dinyatakan kepada kita dalam Kristus, dan hanya dalam Dia kita mempunyai jalan yang pasti kepada Bapa Surgawi. Apabila kita mencoba untuk memiliki mata dan telinga yang sehat untuk Injil, mengenalnya melalui pembacaan, permenungan, dan doa, juga dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita akan bertumbuh dalam kemampuan kita untuk melakukan discernment terhadap sentimentalitas yang menyelewengkan ajaran-ajaran Kristus menjadi semacam etika cinta kasih yang sangat mudah tanpa disiplin atau pengorbanan. Juga
kita akan mampu untuk mengenali sikap permisif yang mengaburkan antara benar dan salah, serta legalisme yang seringkali lebih menaruh respek pada huruf-huruf hukum daripada roh suatu peraturan atau hukum. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman edan ini muncul aneka pemimpin dan orang-orang yang menyebut diri sebagai guru atau penganut iman yang taat. Mereka menawarkan aneka pengajaran, gaya hidup, bahkan janji-janji manis. Kemasannya pun beragam, ada dalam bentuk religi, kebatinan, mistik, atau berbau keimanan dan agama. Tak jarang apa yang ditawarkan satu pihak bertentangan dengan tawaran pihak lain. Waspadalah, demikian peringatan Yesus, karena akan datang nabi-nabi palsu dengan aneka pengajaran. Mereka datang dalam rupa domba, tetapi hatinya serigala ganas. Tampilan fisik seringkali menipu, maka kita harus hati-hati dan bijak untuk memilihnya. Namun, bagaimana kita dapat mengetahuinya? Yesus menasehati kita dari buah yang dihasilkan, kita menilai apakah sesuatu itu baik atau tidak. Baik kalau buahnya adalah kebaikan hidup dan mendukung kebaikan bersama, serta tidak pernah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pemimpin yang baik menghasilkan buah keadilan, kesejahteraan, dan kerukunan di tengah warga masyarakat. Namun kalau buah yang dihasilkan justru kebencian, amarah, pengrusakan, keegoisan, keserakahan, kejahatan, dan menjauhkan diri dari kehendak Tuhan, patut dipertanyakan kebenaran dari tawaran-tawaran tersebut meski dilakukan atas nama Tuhan dan agama. Kita sekalian dipanggil untuk menghasilkan buah-buah kemuritan dalam hidup ini. Buah-buah kemuritan muncul dari penghayatan iman dan pelaksanaan kehendak Tuhan. Apakah hidup kita telah menghasilkan buah yang baik dan berguna bagi diri sendiri, bagi sesama, dan teristimewa bagi kemuliaan Tuhan? Jika belum, inilah saatnya untuk berbenah, untuk bertobat, dan menghayati diri sebagai pohon yang baik agar menghasilkan buah yang baik pula, sekecil apapun itu. Saudara-saudari yang terkasih, buah-buah yang baik mengandaikan keberadaan akar-akar yang baik. Yesus ingin agar kita berakar kuat di dalam dirinya, tidak hanya melalui doa dan kitab suci, melainkan juga memperkenankan dirinya membersihkan kita. Bandingkan Yohanes bab 15 ayat 2. Lewat upaya mendengarkan yang serius, merenungkan secara aktif, dan berkat rahmat Allah, kita dapat menangkap bisikan suara Roh Kudus yang lemah lembut. Janganlah kita mengabaikan suara lembut Roh Kudus ketika Dia berbicara mengenai hal-hal yang perlu kita ubah atau kita singkirkan dari dalam diri dan hidup kita. Marilah kita hidup dengan cara yang akan membuat kita menjadi saksi-saksi profetis dalam dunia ini. Dengan demikian, kita semua akan menghasilkan buah yang berlimpah, buah yang tetap. Yohanes bab 15 ayat 16. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, Engkau tidak menghendaki siapapun binasa, tetapi agar semua dapat menikmati kedamaian.
Kami mohon, semoga Kau jadikan pewarta kabar gembira itu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.